Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferliana Mensyaro, salah satu perwakilan dari kelompok terakhir dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri dan salah satu teman saya yaitu Ahmad Rifki Rawi akan membahas mengenai program tahunan atau perencanaan tahunan pada lembaga pendidikan dalam bentuk matriks. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu perencanaan. Perencanaan di sini di dalam pendidikan yaitu salah satu sebagai alat untuk mengatur sistem pendidikan yang dijadikan salah satu kebutuhan dan disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan seseorang. Jadi perencanaan ini adalah sesuatu yang dijadikan sebagai alat untuk aspirasi penyesuaian di dalam kebutuhan, dan ini adalah salah satu sistem di dalam sebuah pendidikan. Dan perencanaan di sini merupakan salah satu suatu usaha untuk melihat ke masa depan dalam hal menentukan kebijaksanaan, prioritas, dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, politik, kemudian untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam sistem pendidikan nasional. Yaitu untuk apa? Untuk memahami kebutuhan-kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai program tahunan. Nah, di sini program tahunan sendiri adalah salah satu tujuan yang dibuat oleh sebuah pendidikan dengan beberapa sederetan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, program tahunan di sini direncanakan kemudian dibuat untuk beberapa tahun tertentu dan untuk beberapa tujuan dalam mencapai suatu masalah tertentu. Di dalam sebuah program tahunan di sini juga ada beberapa langkah-langkahnya teman-teman. Cara mengembangkannya juga ada beberapa caranya yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus Syahbuddin, NIM 191700008. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh pemateri sebelumnya, yakni langkah-langkah menyusun program tahunan. Dalam langkah-langkah menyusun program tahunan, yang pertama adalah menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Kemudian menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif setiap minggunya. Kemudian menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam satu tahun dan memasukkan format matriks yang tersedia. Mendistribusikan lokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap kompetensi dasar dan topik bahasanya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Sebelum menjelaskan selanjutnya, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Hari-hari libur di sini meliputi yang pertama jeda tengah semester, kemudian jeda antar semester, kemudian libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan yang terakhir hari libur khusus. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan adalah melihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu dan struktur kurikulum seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah, analisis beberapa minggu efektif dalam satu semester seperti yang telah ditetapkan dalam gambar alokasi waktu efektif. Yang selanjutnya, melalui analisis tersebut nantinya kita dapat menentukan berapa minggu waktu yang tersedia untuk pelaksanaan proses pembelajaran.
Sumber-sumber yang dapat dijadikan bahan pengembangan program tahunan antara lain: yang pertama, daftar standar kompetensi sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam buku garis-garis besar program pengajaran atau yang disingkat GBPP. Setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan, skop dan sekuensi setiap kompetensi. Untuk mencapai tujuan pelajaran diperlukan materi pembelajaran. Materi pelajaran tersebut disusun dalam pokok-pokok pembahasan yang mengandung ide-ide pokok sesuai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.